Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toko Roti Pimpin. Hari ini saya Kevin Lihua dengan NIM 10404240028. Hari ini akan menganalisis performa bisnis Toko Roti Pimpin. Nah, baik, kita masuk ke slide pertama yaitu ada background. Jadi, Toko Roti Pimpin ini merupakan usaha bakery yang menyediakan berbagai varian roti dengan menggunakan bahan baku premium seperti tepung berkualitas tinggi, butter premium, susu cair, serta berbagai pilihan filling seperti coklat, vanilla, matcha, blueberry, strawberry, dan juga kopi mocha. Nah, fokus utama pada toko ini yaitu menghadirkan produk roti dengan kualitas rasa yang terus konsisten dan bahan baku yang lebih baik dibandingkan toko roti pada umumnya. Jadi, seiring berkembangnya bisnis, Toko Roti Pimpin menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan profitabilitas usaha atau keuntungan perusahaan. Meskipun kualitas produk yang ditawarkan cukup baik, harga jual yang diterapkan masih relatif rendah dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Toko Roti Pimpin itu sendiri. Selain itu, lokasi dan target pasar yang dipilih sebelumnya belum sepenuhnya sesuai dengan positioning produk premium yang kami miliki. Nah, permasalahan yang ada pertama yaitu harga jual belum sesuai dengan kualitas bahan premium. Jadi, toko roti premium itu emang pakai bahan-bahan premium seperti butter premium, susu cair, tepung berkualitas, dan berbagai varian filling yang tentunya premium. Namun, harga jual yang diterapkan masih relatif rendah dibandingkan biaya produksi yang kami keluarkan. Nah, akibatnya margin keuntungan dari perusahaan itu tuh belum maksimal, meskipun kualitas produk yang ditawarkan itu sudah baik. Nah, untuk target pasar dan lokasi penjualan itu juga masih kurang tepat. Sebelum dilakukan perbaikan, produk itu dipasarkan pada lokasi yang kurang sesuai dengan segmen konsumen yang menjadi target utama kita. Padahal produk yang dijual itu memiliki kualitas premium yang lebih cocok untuk konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan potensi penjualan dan pendapatan perusahaan belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Nah, pada poin ketiga di sini adalah profit perusahaan yang belum optimal. Berdasarkan dashboard exciting, keuntungan yang diperoleh perusahaan masih relatif rendah dibandingkan total penjualan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara harga jual yang terlalu rendah, biaya operasional yang cukup tinggi, serta belum optimalnya strategi bisnis yang kami terapkan. Keempat yaitu adalah tingkat loss yang cukup tinggi. Nah, perusahaan ini masih mengalami loss yang berasal dari penggunaan bahan baku atau waste produksi, serta pengelolaan persediaan yang belum optimal. Tingginya loss menyebabkan sebagian keuntungan perusahaan berkurang sehingga mempengaruhi kinerja dari bisnis secara keseluruhan. Nah, dengan tujuannya yaitu pertama kita itu bakal mengevaluasi kinerja bisnis toko roti Pimpin ini. Kedua, mengidentifikasi penyebab rendahnya profit perusahaan. Ketiga, menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi toko roti Pimpin. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada before. Nah, di before ini bisa Bapak lihat di sini ada 6 bulan ya, dengan ada revenue, OPEX, loss persen, stock value, gross profit, dan juga persenan dari gross profit. Baik, kita bahas yang before dulu. Nah, di before ini pendapatan itu masih rendah. Kalau kita lihat di sini pendapatannya itu paling rendah itu di 28.987.000. Dan itu tuh masih cukup rendah ya. Bahkan yang tertingginya juga itu cuma di angka 42.423.000. Nah, selanjutnya kita akan bahas OPEX terlalu tinggi. Nah, OPEX itu apa sih sebenarnya? Jadi OPEX itu biaya operasional yang berada pada perusahaan kita. Nah, OPEX kita atau biaya operasional kita itu tuh yang paling kecil aja 80 juta sampai 108 juta per bulan. Nah, sedangkan pendapatan kita cuman 29 sampai 42 juta. Berarti perusahaan kita tuh benar-benar merugi tiap bulannya. Nah, selanjutnya ada loss.
Loss kita itu tuh di 1,9 juta sampai 2,5 juta per bulan dengan persentase loss 5,7% sampai 8,6%. Selanjutnya yaitu gross profit selalu negatif. Nah, di gross profit ini yang kita tuh selalu minus ya. Kalau Bapak bisa lihat di sini selalu minus, dan minus terendah itu tuh di 51 juta dan minus tertinggi yaitu 65 juta. Itu tuh di bulan ke-6 kita minus. Nah, presentasi gross profit negatif itu tuh dari minus 153,8% sampai 185,4%. Baik, ini adalah before-nya. Dan nah, apa sih yang kami lakukan biar perusahaan itu meningkat performanya? Jadi Jadi berdasarkan dashboard existing, ditemukan bahwa pendapatan perusahaanku masih relatif rendah dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan gross profit bernilai negatif pada seluruh periode pengamatan. Nah, selain itu, produk yang menggunakan bahan baku premium masih dijual dengan harga yang relatif cukup rendah, sehingga margin keuntungan yang diperoleh itu tuh belum optimal. Target pasar yang dituju itu juga belum sepenuhnya sesuai dengan positioning produk premium yang kami miliki. Nah, apa sih yang kami lakukan? Di sini ada dua aspek, yaitu masalah sama solusi. Oke, kita lihat berbagai masalahnya. Pertama yaitu harga jual yang terlalu rendah. Nah, dengan permasalahan ini kami memberikan solusi yaitu penyesuaian harga jual. Nah, di penyesuaian harga jual ini kami itu menyesuaikan atau menaikkan harga jual agar produk kita mendapatkan keuntungan lebih. Nah, kedua yaitu ada target pasar yang kurang tepat. Jadi kita tuh bakal pindah tempat, rencananya kita bakal pindah ke peak 2, dan kita tahu ya di peak 2 itu emang tempatnya memang agak fine sih, dan juga target marketnya tentunya orang-orang kaya. Ketiga, masalahnya ada OPEX tinggi. Solusinya kita bakal mengefisiensi penggunaan bahan baku kita. Jadi kita tuh bakal menggunakan bahan baku enggak irit, tapi lebih ke efisiensi aja. Soalnya di case kita sebelumnya itu tuh bahan baku kita tuh terlalu banyak pakai. Nah, dan masalah yang terakhir yaitu loss masih tinggi. Dan solusi yang bisa kami berikan yaitu kita tuh bakal terus ngendalin loss kita. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita bakal membahas after. Nah, untuk after bisa dilihat di sini. Di sini udah berubah ya dibandingkan before. After tuh udah jauh lebih bagus. Soalnya revenue kita itu tuh bisa rata-ratanya ya itu tuh 220,1 juta per bulan kalau habis kita pindah ke peak 2. Nah, sebelumnya kan revenue kita hanya 35 juta. Sekarang revenue kita itu di angka 221,1 juta per bulan. Nah, baik, kalau gross profit kita yang dulunya negatif sekarang itu menjadi positif. Sebelumnya gross profit kita kan selalu negatif tuh. Sekarang gross profit kita tuh rata-ratanya tuh di 95,1 juta per bulan. Nah, tentunya pendapatan kita juga meningkat. Revenue kita berada di kisaran 213 sampai 240 juta setiap bulannya. Target pasar kita sudah menjadi lebih tepat. Soalnya sebelumnya tuh kita tuh menjual produk premium kepada pasar umum dengan harga yang terlalu rendah. Nah, sekarang kita tuh menargetkan konsumen peak 2 yang memiliki daya beli yang lebih tinggi. Baik,
nggak kerasa udah di akhir PPT, dan slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis dashboard before dan after, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dari toko roti Kempin terletak pada strategi harga jual yang belum sesuai dengan kualitas produk premium serta target market atau target pasar yang kurang tepat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan itu melakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu penyesuaian harga, repositioning target pasar ke area peak 2, serta pengelolaan operasional dan bahan baku yang lebih terstruktur. Nah, hasil implementasi strategi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Nah, ditandai dengan pertama yaitu revenue meningkat dari rata-rata 35,5 juta menjadi 221,1 juta per bulan. Kedua yaitu gross profit berubah dari kondisi negatif menjadi rata-rata 95,1 juta per bulan. Margin keuntungannya meningkat hingga rata-rata di angka 42,4%. Dan yang terakhir yaitu pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil dan mendukung keberlanjutan bisnis ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, done.